itu apa bibi saya di Depok gitu. Ya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah gitu. Jadi, nggak pernah kenal Tuhan. Ya kenal dan Yesusnya. tahu agama saya tuh. Iya, cuman nggak pernah Kristen itu dulu. bukan Kristen. Ya, terus ibu kenal Yesusnya di sini. Iya, saya terus itu apa ada ibadah gereja, ada Pak Angger sini apa ibadah gereja saya ikut. Ya, sama tiap misa 1 minggu sekali apa Angger tiap hari kemari. Iya. Udah gitu saya lagi tuh dibaptis ya. Iya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian luar biasa ya. Ibu ini dulu bukan Kristen ya. Ya nggak perlu lah kita kasih tahu agama apa, tapi orang pasti tahu lah. Ini bukan Kristen, tapi justru di sini dia mengenal Yesus dan udah dibaptis, Bu ya. Iya. Udah dibaptis. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kesaksiannya gimana? Sini. Hah? Nah, belum mau ya. Siapa yang mau bersaksi lagi? Siapa yang mau bersaksi? Ah, itulah Tuhan kita yang dahsyat ya. Tuhan kita itu luar biasa. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Dan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Haleluya, Yesus, haleluya, sembah Yesus, haleluya. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau kudus, sebab Engkau mulia. Engkau yang luar biasa, Engkau Allahku, Yesus, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Tuhan kami, haleluya. Engkaulah yang berkuasa, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Segala lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, haleluya, haleluya. Allah yang Esa, Yesus Kristus namanya, haleluya, haleluya. Yesus, dahsyat Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus, Engkau yang terhebat, Engkau yang terdahsyat, tak tertandingi kuasa-Mu, sebab kuasa ada di dalam tangan-Mu, haleluya, 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 haleluya. Engkau yang sanggup beri damai, Engkau yang sanggup beri sukacita, haleluya. Engkau yang sanggup mengubah hidup kami, sebab Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukannya, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ajaib Engkau Yesus, haleluya. Rumahnya Mbahmu, ku sembahmu, rumahnya Mbahmu, ku sembahmu, rumahnya Mbahmu, ku sembahmu, rumahnya Mbahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Nah, sini Pak, bersaksi Pak, singkat. Setelah COVID Bapak bilang Bapak malah mengenal Tuhan. Sini Pak. Gimana ceritanya Pak? Sebelum COVID
Bapak katakan tadi waktu bicara-bicara sama saya sebelum kita ibadah, Bapak katakan sebelum COVID, Bapak malah nggak kenal Yesus, melupakan Tuhan, melupakan Tuhan. Dan setelah COVID, kencang dikit. setelah COVID, saya malah hikmat ya, saya jadi mengenal Yesus, Tuhan yang saya harus sembah ya. Iya. Dan saya merasa hikmat juga dalam masa COVID ini. Saya jadi bisa ada bersama-sama, bersuka cita. Iya. Jadi saya merasakan itu semua. Jadi sebelum COVID Bapak dulu kan bekerja, artinya Bapak tidak tinggal di kolong ini. Tapi setelah COVID Bapak nggak kerja lagi, Bapak tinggal di sini ya. Setelah di sinilah Bapak baru menyadari kalau saya ini perlu Tuhan. Perlu Tuhan. Iya, jadi Yesus. saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak selalu ya yang apa ya, yang susah, yang sulit, yang menurut kita, waduh kok seperti ini ya. Tahu-tahu ternyata lewat kesulitan itu, lewat COVID itu Bapak ini malah mengenal Tuhan. Berikan sorak-sorai. Jadi berhikmat. Jadi berhikmat. Mengenal lebih dalam Tuhan. Lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ibu gimana, Bu? Yang umum-umum aja, Bu. Ibu ada kesaksian apa? Kalau Bapak tadi kesaksiannya, dulu dia malah nggak kenal Yesus. Setelah COVID dia tinggal di sini, malah dia sadar, akhirnya ikut bersama-sama kita memuji Tuhan, jadi kenal Tuhan. Ibu gimana? Ya sama, saya juga dulu nggak begitu kenal Tuhan. Udah itu saya suruh tinggal sini, ya, ikut ibadah, itu saya lama-lama mengenal Tuhan Yesus. Oh, jadi Ibu kenal Yesusnya di sini. Iya. Ya, dulu sebelum Ibu tinggal di sini, artinya waktu dulu baik-baik aja, ya. Ekonomi mungkin juga dulu ya bisa makan, bisa minum, bisa ngontrak lah dulu ya. Iya. Ibu malah nggak kenal Yesus ya? Dulu saya tinggal sama itu bibi saya di Depok gitu. Iya. Ya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah gitu. Jadi, nggak pernah kenal Tuhan. Ya kenal Dan Yesusnya. tahu agama saya tuh. Iya. Cuman nggak pernah Kristen itu. dulu. Bukan Ya. Kristen. Ya, terus Ibu kenal Yesusnya di sini. Iya, saya disuruh jelasin, terus itu ada ibadah gereja, ada Pak Angger sih, ibadah gereja saya suruh ikut. Ya, tiap misa 1 minggu sekali Pak Angger tiap hari kemari. Iya. Udah gitu saya lagi tuh dibaptis ya. Iya, iya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Ibu ini dulu bukan Kristen ya. Ya nggak perlu lah kita kasih tahu agama apa, tapi orang pasti tahu lah. Ini bukan Kristen, tapi justru di sini dia mengenal Yesus dan udah dibaptis, Bu ya. Iya. Udah dibaptis. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kesaksiannya gimana? Sini. Belum mau ya. Siapa yang mau bersaksi lagi? Siapa yang mau bersaksi? Itulah Tuhan kita yang dahsyat ya. Tuhan kita itu luar biasa. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 ya. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, mari kita angkat satu pujian untuk firman. Setelah itu nanti saya akan sampaikan firman. Haleluya. 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 Mari kita sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh dengan Yesus. 2-3 orang kita kumpul, Tuhan hadir. Tadi katanya saudara kita ini ya, justru dia penuh Roh Kudus di sini. Oh haleluya. Ini nyala atau mati? Nggak tahu. Mati. Haleluya. Mari kita tundukkan hati pikiran kita. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus memenuhi kami.
yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Kuduskan lidah mulut hamba-Mu, jadikan saluran berkat untuk memberikan kepada mereka penghiburan, untuk memberikan kepada mereka jalan yang baik, jalan yang benar seturut dengan firman-Mu. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam. Kalau ada orang-orang tertentu yang tidak senang dengan kami di tempat ini memuji menyembah Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Karena kami tidak berbuat jahat, kami di sini hanya memuji menyembah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, kesaksian ibu tadi sebenarnya sama dengan saya. Saya juga dulu Muslim ya, nggak percaya Yesus. Tahun 1996 saya dijumpai Yesus ya. Saya percaya Yesus. Yang sudah lama-lama pasti tahu kesaksian saya ya. Ya, jadi sebenarnya tadi kami kemari tanpa ada rencana ya, karena kurang lebih sebulan yang lalu memang kami pelayanan di sini ketemu ada ya satu anak dari Madura dan satu anak yang dari Palembang minta dibaptis ya, minta baptis, mau percaya Yesus ya. Terus kami kemari nggak jadi baptis karena memang kami tidak bisa menghubungi lebih dulu karena mereka tidak punya alat komunikasi yang saya tahu tidak ada, karena saya tidak dikasih nomornya ya, karena di sini rata-rata yang ada di sini nggak punya handphone ya. Ada 1-2 yang punya, tapi kebanyakan nggak punya. Jadi kami datang tiba-tiba aja. Saya tanya mana yang mau dibaptis, ya. Oh, ternyata ada yang pergi ke sana, ada yang parkiran di mana itu ya. Ya, jadi saya tidak mau sia-sia pulang. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah ragu dalam hidup ini, karena saudara ini bukan milik saudara, kalian ini milik Tuhan. Haleluya. Alkitab bilang jelas di dalam 1 Petrus ya, Alkitab jelas bilang katanya 1 Petrus pasal 1, saya bacakan ya, 1 Petrus 1, haleluya ya, ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Artinya begini, dulu semua manusia ya, mulai dari Adam, Hawa, sampai kepada ya zaman Adam Malik, sampai ke zaman Saddam Hussein, sampai sekarang ya, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa ya. Jadi nggak ada manusia yang suci, nggak ada manusia yang kudus. Jadi kalau ada manusia mau masuk surga dengan cara dia sendiri, nggak mungkin bisa. Sekalipun uangnya triliunan, sekalipun dia punya mobil Lamborghini 17, sekalipun dia punya 17 rumah di Menteng sana, nggak akan bisa. Sekalipun dia jabatannya ya menteri, atau kalau polisi bintang 4 ya, tentara bintang 4, atau sekalipun dia presiden ya, nggak mungkin dia bisa menyelamatkan dengan cara dia sendiri ya, nggak mungkin bisa. Bagaimana caranya ya mungkin ada orang-orang tertentu yang meyakini, oh caranya begini, caranya begitu, caranya begini. Ya, tetapi Alkitab ya kasih sama kita jalan yang bukan lewat hasil usaha kita. Tapi Allah yang roh tadi, Yohanes 4 ayat 24, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke
9 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Nah, jadi dia datang ke bumi mengambil rupa manusia dan dia rela ya sebagai manusia yang kudus, yang tak bercacat celah, yang tak bernoda, dia menumpahkan darahnya di atas Golgota. Ya, tapi roh yang ada pada dia itu roh Allah, itu nggak bisa mati. Jadi Allah nggak mungkin mati, Tuhan nggak bisa mati. Ya, yang mati itu tubuh. Tapi yang mati tubuh ini bukan tubuh dosa, tubuh yang kudus. Karena semua tubuh kita udah dosa. Tapi yang mati ini tubuh kudus. Karena banyak orang berkata, masa manusia bisa tebus manusia? Manusia keturunan Adam dan Hawa tidak bisa tebus manusia. Tapi manusia kudus bisa tebus. Masalahnya manusia kudus cuma satu, Yesus Kristus. Haleluya. Cuma itu. Nah, banyak orang nggak paham, kok dia mati? Tapi dia Tuhan, dia Allah. Allah itu roh. Yohanes 4:24, 2 Korintus 3:17. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Allah yang roh nggak mungkin mati. Ya. Jadi kalau kita baca di Matius 1 ya dan Matius 2, Jibril datang ya. Kalau di saya dulu Gabriel atau Jibril. Gabriel kalau kita sekarang ya. Gabriel datang ya, Maria kau akan mengandung. Bagaimana mengandung? Saya belum punya suami, belum pernah berhubungan suami istri. Kau mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ya roh Allah tadi, Allah yang roh tadi. Nah, terus kalau kita baca di Lukas 2 ayat 30, 31, 32, 34, di situ dikatakan begini. Ya, saya akan bacakan ya. Yang perlu saya bacakan, yang enggak saya sebut saja. Ya, dikatakan begini. Ya, Lukas 2 ya, ayat yang ke Nah, di sini dikatakan ayat 35 ya, mulai 35. Haleluya. Lalu sore. Ya. Oke. Ya, di sini ya, maaf ya Lukas 1 ya. Di sini dikatakan ini. Sebab mulai 31 ya. Sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ya. Nah, terus ayat 34, Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 35, jawab malaikat itu kepada Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus itu ya roh Allah. Ya. Roh Allah itu kudus. Roh manusia nggak ada yang kudus. Ada 4 roh ya. Roh Allah, roh malaikat, roh manusia, roh setan. Nah, ini yang kudus cuma satu, roh Allah. Itu Roh Kudus. Ya. Nah, Allah itu roh. Rohnya apa? Rohnya Roh Kudus tadi. Rohnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini datang yang mengambil rupa manusia, menyatakan diri. Namanya Yesus. Tetapi di dalam dia tuh tidak ada roh yang najis, yang dosa. Kalau roh kita ini kan ada roh manusia. Kita bukan roh Allah, kita roh manusia. Kalaupun kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya roh Allah, tapi tetap ada roh manusianya. Ya, tetap ada roh manusianya. Tapi Yesus tidak punya. Dia roh Allah. Kan banyak orang bilang begini, kok kau sembah manusia? Saya bukan sembah manusia, saya sembah roh Allah. Kalau seandainya roh Allah tidak ada dalam diri Yesus, saya nggak sembah dia. Sekarang gini, kalau ada patung, terus ada roh Allah, patung ini betul-betul dipenuhi roh Allah, ya dia Allah. Tapi mungkinkah roh Allah penuhin patung? Nggak mungkin. Ini hanya ilustrasi supaya saudara paham, ya. Jadi saya bilang, saya nggak sembah patung, saya sembah roh Allah. Jadi saya nggak sembah manusia, saya sembah roh Allah. Nah, makanya waktu Yesus ya di Filipi 2:15 dikatakan ya, saya akan bacakan ya. Efesus ya, Efesus 2 ya, biar saudara paham ya. Efesus 2:15,
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi dia matinya bukan sebagai Allah, matinya sebagai manusia. Allah nggak mati karena Allah roh. Makanya dia bilang Eli Eli lama sabatani, Allah yang roh di dalam dia itu tinggalin dia. Karena dia menanggung dosa semua manusia. Ya. Nah, terus ketika dia waktu disalib, waktu dia bilang Eli Eli lama sabatani, roh Allah tinggalkan dia, kita nggak boleh nyembah yang disalib. Maksudnya menyembah yang mati. Nggak boleh, kita tidak menyembah Tuhan yang mati, kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Jadi waktu mati itu manusia. Ah, tetapi Alkitab bilang waktu dia dikuburkan, ya, itu terus bangkit. Hari pertama itu juga. Banyak orang bilang hari ketiga. Enggak. Saya baca ya. Saya baca di 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 3. Supaya saudara-saudara yang bertanya-tanya paham ya. Apalagi latar belakang kita banyak dari muslim ya. Nah, 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 saya akan bacakan ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, ya. Terus supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi roh yang di dalam dia itu yang membangkitkan dia. Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi gini ya, dia untuk bisa masuk ke alam orang mati menginjili zaman Nuh, karena zaman Nuh itu belum kenal Yesus. Yesus menyatakan dirinya, ya, itu harus dibangkitkan oleh roh. Jadi pada hari itu juga dia 3 hari dia. Dia sebenarnya bangkit dari kematian hari pertama, tapi bangkit dari kubur hari ketiga. Yang percaya katakan amin. Jadi dia setelah menginjili, jarang pendeta tahu ini. Setelah dia menginjili orang-orang yang mati di zaman Nuh, kenapa harus diinjili? Karena Tuhan itu maha adil. Kenapa maha adil? Ya, karena selama beberapa ribu tahun, ya, Yesus nggak datang menyatakan dirinya, sehingga mereka masih tetap hidup di dalam hukum Taurat, tetap dalam dosa. Setelah Yesus sebagai manusia yang kudus mati, rohnya nggak mati. Rohnya ini membangkitkan tubuhnya di dalam tadi, hari itu juga. Makanya Zakir Naik bilang Yesus di kuburan mati katanya 3 hari. Terus siapa yang jadi Allah? Salah. Dia nggak mati. Roh itu nggak bisa mati. Jangankan roh Allah, roh kalian pun nggak bisa mati. Haleluya. Bedanya roh kita sama roh Allah apa? Bedanya apa? Dengar baik. Dengar ya. Roh kita ya nggak bisa bangkitkan diri kita. Saya mati nih, roh saya nggak mati. Roh saya kekal. Roh saya nggak bisa bangkitkan tubuh saya, tapi roh Tuhan bisa bangkitkan. Yesus tidak dibangkitkan oleh roh yang lain. Yesus dibangkitkan oleh rohnya sendiri. Dengan kata lain, Yesus sebenarnya membangkitkan dirinya sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Paham sampai di sini ya? Supaya paham. Saya yakin jarang pendeta jelasin begini. Ya. Jadi dia bangkitkan rohnya, bangkitkan tubuhnya lewat rohnya sendiri. Makanya saya bilang sama orang-orang itu, saya tidak menyembah manusia, saya menyembah roh Allah. Contoh gini, ketika Yesus disalib, waktu sudah selesai, kuserahkan nyawaku, katanya kan. Dia sebenarnya juga mati bukan karena tombak Romawi, bukan. Karena dia menyerahkan nyawanya. Ya, kalau dia nggak nyerahkan nyawanya, mati-mati. Itu aja di Matius, ya, Matius 27, ya, ayat yang keberapa ini, ya. Di situ dia menyerahkan nyawanya. Ya, Matius 27. Ya, saya bacakan ya. Ayat oke. Saya bacakan. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dia nggak serahkan nyawanya, dia nggak mati-mati. Nggak bisa mati. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia sanggup menyerahkan nyawanya, dia sanggup mengembalikan nyawanya. Karena roh yang di dalam dia nggak mati.
Nah, terus pertanyaannya begini. Kalau kalian punya Roh Kudus, punya Roh Allah, apakah kalian boleh disembah? Nggak boleh. Kenapa? Karena musyrik. Kenapa dibilang musyrik? Sebelum kita punya Roh Allah, kita sudah punya roh manusia tadi yang dihembuskan tadi. Kejadian 2 ayat 7 itu. Napas Allah. Jadi kita sudah punya roh manusia. Nah, kalau kita terima Yesus terus punya Roh Kudus, berarti ada 2 roh. Ada 2 roh. Jadi nggak boleh sembah, musyrik menyembah 2. Ya kan? Kenapa Yesus kita sembah? Karena dia nggak punya roh manusia, dia punya roh Allah. Dia hanya punya roh Allah. Waktu dia bangkit dari kematian, ya, itu dia benar-benar tidak ada lagi kemanusiaannya. Jangan lagi kalian berpikir ya, nanti ketemu Yesus makan ikan goreng, ketemu Yesus di sorga makan capcay, ketemu Yesus nanti makan babi guling. Jangan, ya, jangan. Dia Allah, jadi nggak perlu makan. Haleluya. Kita pun nanti di tubuh kemuliaan di sorga nggak perlu makan lagi. Jadi Anda nggak perlu capek-capek nyari makan di sana. Kenyang terus, bahagia terus, sukacita terus. Haleluya. Bahkan yang di bumi suka kawin-kawin, di sana nggak pingin. Makanya kalian yang dulu punya pemahaman salah, kalau mati dapat 72 bidadari, ya, menurut saya, ya masa di sorga kita capek lagi pingin-pingin itu. Jadi udah di sorga kita udah bahagia. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi luar biasa kalau kita sudah percaya Yesus, pertahankan itu. Amin. Tetap pertahankan itu. Karena ajaran Yesus itu betul-betul ajaran yang sempurna, ajaran kasih. Ya. Jadi Yesus sebagai anak manusia yang kudus mati, tapi sebagai roh dia nggak mati. Makanya saudara, saya akhiri di sini di dalam Kisah Rasul, ya, pasal 16. Kalau menyampaikan kepada orang-orang yang bukan Kristen harus seperti ini supaya mereka paham, ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Betania, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi di 4 Injil tidak ada bacaan yang Roh Yesus, cuma satu ini. 31.173 ayat kurang lebih di Alkitab ini, cuma ini Roh Yesus. Setelah bangkit dia roh. Haleluya. Jadi kita jangan hanya mengenal Yesus yang tubuh, tapi Yesus yang roh. Kalau kita mengenal Yesus yang tubuh, wah, dia kan makan ikan goreng, dia kan ngantuk, dia kan capek, dia kan iya, lapar macam-macam, ya. Makanya kalau kita baca di Roma 8, ya, setelah dia bangkit, udah selesai semua kronologis itu. Ya, Roma 8 ya. Saya bacakan ya. Roma 8 ayat 9. Hanya ada 2 ayat ini. Tadi Roh Yesus, ini Roh Kristus. Tetapi ayat 9, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Yesus yang fisik tadi, yang tadi makan, yang tadi tidur, yang tadi ngantuk, yang tadi macam-macam ya. Setelah dia bangkit, itu udah Yesus yang roh. Makanya namanya Roh Yesus, Roh Kristus. Haleluya. Terus kita kembali kepada Matius 1, Lukas 2 tadi. Dia dinaungi Roh Kudus. Dia lahir bukan karena sperma Yusuf. Dia bukan karena sel telur, tapi dia karena roh. Haleluya. Banyak orang nanya saya begini. Ini banyak mereka ini ya, yang belum percaya Tuhan lah. Dia bilang gini, kalau kalian menyembah Yesus hanya karena tak berayah, ya, lebih hebat Adam. Adam tak berayah, tak beribu. Dia bilang begitu. Tapi Adam itu bahan materialnya, unsur-unsurnya, bahan materialnya itu dari debu.
dari debu tanah, dibentuk. Setelah dibentuk, Allah yang roh tadi, Yohanes 4 ayat 24, Allah roh tadi, kalau saya dulu waktu muslim zat Allah itu. Nah, Allah yang roh tadi mengembuskan napasnya. Bukan roh Allah itu sendiri, tapi Allah yang roh menghembuskan. Beda. Tapi Yesus bukan, Yesus roh Allah itu sendiri. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Itu bedanya. Ya kan? Hah, jadi kita semua ini punya roh yang dihembuskan oleh Allah. Bukan roh Allah. Nah, itu bedanya. Makanya saya bilang, kenapa saya nggak menyembah Adam? Karena dia bukan roh Allah, dia roh. Punya roh karena dihembuskan oleh Tuhan. Nah, terus ada beberapa yang unik di Alkitab. Adam, ada orang ya tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi bisa ada. Siapa namanya? Adam. Ada yang tanpa perempuan, tanpa laki-laki, tapi dia bisa ada. Siapa namanya? Adam. Tapi ada manusia yang hanya laki-laki aja, dia bisa ada. Dari laki-laki aja, dia bisa ada. Jadi laki-laki yang melahirkan dia. Bahan bakunya dari laki-laki doang. Namanya Hawa. Haleluya. Haleluya. Nah, selanjutnya manusia yang selanjutnya, mereka ada karena hubungan suami istri, sperma dan sel telur, ya. Barulah di situ Tuhan mengembuskan rohnya, napas hidup. Jadi, saudara, kita semua jangan bersusah hati karena ayat yang pertama tadi mengatakan kita sudah ditebus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita sudah ditebus. Jaga keselamatan itu. Jangan sampai tinggalkan. Walaupun penderitaan seperti apapun. Jaga. Ya. Saya banyak mengalami penderitaan. Banyak. Ya. Pertama kali saya menggembalakan jadi pendeta, sering nggak makan. Sering. Ya. Sekarang pun hidup saya terus bergulat, berdoa untuk minta Tuhan pelihara hidup saya. Saya punya istri 1, anak 5. Bayangkan, ya, sekolah. Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Terus dari mana saya hidup? Saya hidup karena saya bukan menyembah Tuhan yang mati. Saya menyembah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan yang hidup saya sembah, Dia buat saya hidup. Supaya saya bisa hidup bersama Dia, menyembah Dia. Karena itu jangan menyembah Tuhan yang mati. Sembahlah Tuhan yang hidup. Namanya Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sini semua bangkit berdiri. Sini. Saya akan doakan kalian satu-satu. Sini. Haleluya. Jangan takut, bukan doa biasa saja. Gak ada palarba. Sini semua. Sini. Haleluya. Haleluya. Ayo kita doa ya. Semua sini. Haleluya. Haleluya. Ya. Semua doa ya. Ikuti doa saya. Semua doa ya. Tuhan Yesus, kami percaya. Kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sekalipun hidup kami masih seperti ini, tapi iman kami berkata, kami sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari hukuman dosa, dari hukuman maut, dari hukuman api neraka, dari murka Allah. Saya sudah diselamatkan. In Jesus name. In Jesus name, in Jesus name. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Keselamatan itu terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka semua. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam satu nama Yesus yang kudus, kami berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ayo kita